Jemaat Tuhan yang terkasih, mengaku percaya belum tentu berarti kita hidup menurut iman pada Tuhan. Yakobus 2:26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Melalui ibadah Paskah kelima ini, marilah kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan dan belajar untuk senantiasa mempercayakan kehidupan pada Dia yang senantiasa hadir bagi kita. Mari kita menyanyikan KJ 18 bait 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Jemaat Tuhan, mari kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada pada saat ini, surat Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama hingga yang ketiga menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, inilah berita kitab suci mengenai iman. Tetapi kenyataannya di dalam hidup kita sehari-hari, terutama ketika kita berhadapan dengan pergumulan kehidupan yang tidak mudah untuk kita jalani, maka masihkah iman itu ada? Masihkah kita mampu bertahan di dalam iman dan percaya pada kuasa penyertaannya? Saudara, melalui tema ibadah pada hari ini, belajar percaya. Maka mari bersama kita belajar untuk terus mengenal, terus percaya dan berserah kepada Kristus. Dengan cintanya, maka tentulah Dia akan memampukan kita untuk melihat segala sesuatu dari mata iman kita. Saudara, pada saat ini diberikan kesempatan juga kepada setiap kita untuk mengakui segala kerapuhan dan kelemahan kita. Mari bersama kita membawa diri kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, sering kali kami marah dan kecewa atas berbagai pergumulan yang kami hadapi.
kesedihan, ketakutan, keraguan yang kami rasakan sering menjadi tembok penghalang bagi kami untuk menghampiri dan menjalin relasi dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ampun karena kerasnya hati kami membuat kami juga enggan untuk mendengar dan menaati suara-Mu. Kami seringkali memilih untuk mendengar dan melakukan segala sesuatu sesuka hati kami, bukan sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu di dalam rahmat-Mu kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah kami Tuhan. Inilah kami dengan seluruh keberadaan diri kami. Dan kami menyerahkan semua pengakuan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Mari bersama kita menyanyikan Siapa yang Berpegang, NKB 116. Saudara, mari bersama kita memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami membuka hati, pikiran, dan telinga kami untuk sekali lagi disirami dengan firman Tuhan. Firman-Mu yang menjadi air kehidupan bagi setiap kami, menyirami hati-hati kami yang haus akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab setiap kami siap untuk mendengar, kami siap untuk dikoreksi, dan kami juga siap untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama hingga ke-14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, satu kali seorang pendeta asal Skotlandia yang bernama John McNeill, di dalam satu khotbahnya dia mencoba untuk mengenang masa kecilnya yang sangat membekas sekali bagi dia. Dan dia ceritakan di dalam khotbahnya. Ceritanya seperti ini. Satu hari Bapak Ibu, pendeta John yang pada saat itu masih kecil, ya, John muda, dia harus bekerja sampai larut malam. Dan dia harus berjalan kaki melewati hutan dan menyeberang sungai karena memang jalan itulah merupakan satu-satunya jalan yang harus dia tempuh untuk bisa sampai ke rumahnya. Nah saudara, melewati hutan dan sungai pada malam hari, tentu buat sebagian besar kita, apalagi kalau kita adalah orang yang takut gelap seperti itu ya, dan kita yang mungkin tidak terlalu suka dengan situasi hutan, situasi alam, tentu itu adalah sangat menakutkan sekali. Nah demikian juga halnya bagi seorang John. John juga begitu ketakutan, dia merasa bahwa situasi sekitarnya itu begitu mencekam. Tapi tiba-tiba ketika John merasa ketakutan di tengah hutan itu, ada suara yang memanggil dia. John, John. Saudara, kira-kira apa reaksi John? Apakah dia takut? Apakah dia langsung merasa, waduh, apa ini hantu yang manggil saya? Tidak, saudara. Tapi dia tahu betul bahwa suara yang memanggil-manggil dia adalah suara ayahnya. Dia melihat sosok sang ayah yang merangkul dia dan memeluk dia. Saudara, ayah dari John sangat tahu bahwa John ini takut kepada kegelapan.
Dan dia tahu juga bahwa hari sudah larut malam. Sehingga pada akhirnya sang ayah ini memutuskan untuk menjemput John. Dan bersama-sama dengan John mereka berdua melintasi gelapnya malam di tengah hutan itu. Dan peristiwa ini menjadi peristiwa yang tidak terlupakan bagi seorang John McNeill. Kenapa saudara? Karena ketakutannya pada saat itu menjadi sirna. Ketakutannya pada saat itu menjadi hilang ketika dia tahu bahwa sang ayah berada bersama dengan dia. Sang ayah berada di tempat dia berada. Sang ayah berada di tempat di mana John mengalami ketakutan dan mau berjalan bersama-sama dengan John. Nah, itulah yang melegakan dan membahagiakan bagi seorang John kecil. Ketika dia tahu bahwa ada sosok yang dia andalkan yang bisa menjadi tempat perlindungannya dan mau berjalan bersama dengan dia. Mungkin cerita akan berbeda saudara kalau pada saat itu, pada malam itu, John berjalan sendirian saja. Mungkin peristiwa malam itu akan menjadi peristiwa yang sangat mencekam. Tapi peristiwa malam itu menjadi peristiwa yang menyenangkan dan melegakan. Karena sekali lagi, sang ayah berkenan untuk berjalan bersama dengan John. Dan itulah yang membuat John tidak takut. Nah saudara, berbeda halnya dengan cerita dari pendeta John tadi yang merasa tenang dan aman ketika dia melihat sosok kehadiran sang ayah. Tetapi para murid Yesus di dalam bacaan Injil kita justru merasakan hal yang sebaliknya. Saudara, di dalam bacaan Injil kita pada hari ini, para murid justru diliputi dengan ketakutan dan kegelisahan karena apa? Karena Yesus sebentar lagi akan memasuki kematiannya, lalu juga dilanjutkan dengan kenaikannya ke surga yang sebentar lagi akan kita rayakan. Nah, jadi pemikiran bahwa Yesus tidak akan berada lagi bersama-sama dengan mereka, inilah yang membuat rasa aman yang selama ini diberikan dengan kehadiran Yesus seakan-akan hilang dan digantikan dengan ketakutan. Tidak ada lagi sosok yang bisa kami andalkan. Dan itulah kenapa para murid merasa takut. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu Saudara Yesus memulai perikop ini dengan perkataan di ayat 1. Kalau kita kembali melihat lagi Bapak Ibu, Yohanes pasal 14 ayat 1. Di sana Yesus menyatakan dengan jelas, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, apa maksudnya ini saudara? Jelas sekali di sini bahwa Yesus ingin memberikan penghiburan kepada para murid. Yesus ingin memberikan penghiburan kepada para murid supaya segala kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi ke depan tidak membuat mereka terlarut di dalam kegelisahan, tetapi sebaliknya mereka tetap bisa hidup di dalam iman yang teguh. Karena apa? Karena sejatinya Yesus senantiasa hadir bersama-sama dengan mereka meskipun tidak secara fisik. Nah saudara, kita perlu menyadari bahwa satu hal yang mungkin kita perlu ketahui bersama. Saudara, ciri khas dari Injil Yohanes yang kita baca, yang membedakan juga dari Injil-Injil yang lain adalah bahwa betapa Injil Yohanes ini berupaya untuk menekankan keintiman dan kedekatan relasi antara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan juga kita sebagai umat percaya. Jadi ada relasi yang tidak terpisahkan antara Allah Tritunggal dengan umat percaya, dan inilah yang terus-menerus didengungkan oleh Injil Yohanes. Tidak terkecuali juga Bapak Ibu di dalam perikop yang kita baca pada hari ini. Nah, itulah kenapa kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 3, Yesus menyatakan di sana, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Lalu perhatikan ayat selanjutnya, "Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Perhatikan saudara, di mana aku berada, di situ jugalah kamu berada.
Saudara, tentu kita sering mendengar ayat ini dibacakan ya. Ayat ini tidak asing buat kita. Pertanyaannya pada momen apa saudara? Kita sering mendengar ayat ini. Di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana saudara kita sering mendengarkan ayat ini dibacakan? Kita sering mendengarkan ayat ini dibacakan pada saat ibadah penghiburan dilayankan kan? Sering sekali ibadah penghiburan mengambil ayat dari perikop yang tadi kita baca. Tapi sebetulnya saudara, apa sih makna dari ayat ini? Dan untuk siapakah ayat ini ditujukan? Ketika kita sering kali mendengar ayat ini di dalam ibadah-ibadah penghiburan, maka pertanyaannya adalah, apakah ayat ini hanya berlaku bagi mereka yang telah meninggal atau mereka yang saat ini berjuang dengan sakit penyakit yang berat? Lalu bagaimana dengan kita yang masih menjalani kehidupan kita saat ini? Apakah berarti Kristus tidak hadir di tempat di mana kita berada pada saat ini? Saudara, kalau kita mengerti bahwa tujuan Yesus adalah untuk memberikan penghiburan dan penguatan bagi para murid di dalam perjalanan kehidupan mereka, maka pernyataan di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, pernyataan ini tentu bukan hanya berbicara soal masa yang akan datang atau setelah kita meninggal. Tapi ini juga berbicara tentang kehidupan para murid dan juga kita pada saat ini. Bahwa Yesus sedang berbicara tentang persekutuan antara manusia dengan Allah yang tak bisa dibatasi oleh ruang ataupun waktu. Sebagaimana yang tadi saya katakan, bahwa Injil Yohanes sangat menekankan antara persekutuan Allah Trinitas dengan manusia. Kita berada di dalam relasi yang tak terpisahkan dan tak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, oleh sebab itu saudara, kita selayaknya tidak hanya melihat ayat dan perikop ini sebagai satu peneguhan untuk menghadapi peristiwa kematian yang pasti akan terjadi. Bahwa maut sekalipun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tapi yang penting juga saudara, apakah kita yakin akan kehadiran Kristus pada saat ini, pada hidup kita saat ini? Dan sudahkah keyakinan akan kehadiran Kristus membuat kita berani untuk menjalani kehidupan ini dengan segala problematika yang ada? Saudara, kita perlu menyadari bahwa Tuhan menuntun kita bukan hanya supaya kita siap menghadapi kematian. Allah menuntun kita bukan hanya supaya kita masuk menuju kehidupan yang kekal. Tapi hal yang juga tidak kalah penting adalah Tuhan menuntun kita supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dan juga menghargai kehidupan ini dengan segala pergumulannya. Saudara, saya pernah mendengar ada satu pepatah yang mengatakan seperti ini. Banyak orang berani untuk mati, tapi hanya sedikit orang berani untuk hidup. Banyak orang berani untuk mati, tapi hanya sedikit orang yang berani untuk hidup. Saudara, bukankah pepatah ini mencoba untuk menguak satu fenomena yang tanpa kita sadari begitu dekat dengan kita? Ketika kecenderungan kita sebagai manusia, kalau berhadapan dengan sebuah pergumulan, kalau diperhadapkan dengan sebuah masalah, maka apa yang kita lakukan? Kecenderungan kita biasanya adalah kita menghindar dari masalah-masalah yang ada. Lalu terlontarlah pernyataan-pernyataan seperti ini. Duh Tuhan, kenapa sih masalah di dalam hidup ini gak selesai-selesai? Udahlah Tuhan, kalau bisa aku cepat dipanggil pulang aja Tuhan. Tuhan kan menjanjikan hidup yang kekal di surga. Katanya di sana tak ada lagi sakit, tak ada penderitaan, tak ada air mata. Sudah Tuhan, di sini sudah capek. Mbok panggil pulang aku saja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang betul bahwa di dalam iman itu terselip satu pengharapan akan situasi yang baik di masa mendatang. Tapi satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bedakan antara sikap beriman
sikap berpengharapan dengan sikap lelah dan ingin menghindar dari permasalahan. Saya ulang saudara, bedakanlah antara sikap beriman, berpengharapan, dan sikap lelah ingin menghindar dan ingin menyerah dari permasalahan. Karena seringkali bisa jadi di dalam kenyataannya kita mencampur adukan kedua hal ini. Ketika sebetulnya mungkin kita sudah lelah, ketika sebetulnya kita sudah putus asa, bahkan mungkin hilang rasa percaya kita kepada Tuhan, karena kita kecewa dan kita merasa Tuhan tak berpihak pada kita, Tuhan tak hadir di dalam pergumulan kita, tapi kita dalam tanda kutip menutupi ketidakpercayaan kita dengan mengatakan sudah siap dipanggil pulang, sudah siap bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Saudara, tentu iman seperti ini bukan iman yang diinginkan Kristus untuk kita miliki. Nah, oleh karena itu baik juga Bapak Ibu Saudara kalau kita memperhatikan perkataan Yesus yang lain di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Perkataan yang tentu juga tidak asing buat setiap kita. Saya bacakan kembali. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, perkataan Yesus bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, ini harus kita pahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan ini penting karena apa? Karena seringkali orang itu cenderung memisahkan ketiga hal ini. Dan hanya menekankan poin yang pertama saja, bahwa Yesus adalah jalan. Lalu poin kebenaran dan hidup itu tidak menjadi sesuatu yang seberapa penting. Nah saudara, kita perlu dengan betul-betul jelas memahami apa maknanya. Dan karena itu saya mengajak kita untuk terlebih dulu memahami makna kata jalan di dalam ayat ini. Karena seringkali mungkin kita memaknai kata ini secara kurang tepat. Nah saudara, kata jalan di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu adalah hodos. Yang secara harafiah itu artinya cara hidup. Cara bertindak di dalam kehidupan, atau bahasa kerennya, bahasa Inggris, way of life. Nah dengan demikian Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus yang menyatakan bahwa aku adalah jalan, mengundang kita untuk menghayati way of life dari Tuhan Yesus. Kita diundang untuk menghayati seluruh karya dan laku kehidupan Kristus, sehingga di sanalah kita pun juga akan dituntun pada kebenaran sejati. Begitu juga kita akan dituntun kepada kehidupan dan bukan kepada kematian. Kehidupan saudara, atau di dalam bahasa Yunaninya zoe, itu berbicara tentang kehidupan di masa kini. Begitu juga kehidupan di masa yang akan datang sebagai anugerah Tuhan buat setiap kita. Dan kebenaran, atau dalam bahasa Yunaninya aletheia, itu berbicara tentang ketulusan, kesetiaan, cinta kasih, kejujuran. Dan saudara, bukankah hal-hal yang saya sebutkan tadi, kejujuran, cinta kasih, kehidupan, kesetiaan, semua hal ini bisa kita temukan dalam cara hidup Kristus. Ketika Kristus sang jalan atau hodos, dia senantiasa memberikan pengharapan buat setiap orang yang dia temui. Dan pengharapan itu tentu menjadi bagian dari kehidupan. Ketika dia senantiasa menyatakan aletheia, cinta kasih, ketulusan di dalam setiap karya layanannya. Dan oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudaraku, di dalam perikop ini, sebetulnya Yesus sedang menyatakan tentang siapa dan bagaimana sesungguhnya dirinya. Bahwa Yesus selalu melakukan apa yang dia ajarkan. Bahwa Yesus selalu menyatakan dengan sikap hidup apa yang dia katakan. Ketika dia menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ketika tadi kita menyadari bahwa di dalam kata jalan, kebenaran, di situ ada cinta kasih, ada kesetiaan, ada pengharapan, ada ketulusan. Maka bukankah itu sangat menunjukkan bahwa Kristus Yesus yang kita percaya
adalah Allah yang tak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu walk the talk, menyatakan apa yang dia katakan, tak pernah ingkar janji. Dan oleh sebab itu, bukankah kita dan juga para murid di masa itu tidak perlu ragu untuk percaya dan mempercayakan diri kita kepada Dia? Dia yang tak pernah ingkar janji. Dia yang selalu memegang setiap perkataannya dan melakukan apa yang Dia katakan. Saudara, Yesus memang tidak lagi secara fisik berjalan, makan, beraktivitas bersama-sama dengan para murid. Tapi kalau sebentar lagi kita memperingati kenaikan Kristus ke surga, maka di sanalah Kristus melepaskan diri dari keterikatannya pada ruang dan waktu sebagai manusia, dan bersama dengan Bapa begitu juga dengan Roh Kudus, Dia menjadi sang penolong yang kehadiran dan kuasanya tidak dibatasi oleh apapun. Dan itulah mengapa para murid dan juga kita tidak perlu takut. Sebab sekali lagi, di mana kita berada, disitulah Kristus juga berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah belajar percaya. Nah, ngomong-ngomong saudara tentang percaya, pasti kita sering mendengar atau dalam hidup sehari-hari kita sering kali memakai kata ini. Tapi pertanyaannya saudara, apakah kita sudah memahami dan menghayati kata percaya dengan tepat? Karena tidak jarang saudara kita bisa menemui orang yang berpikir seperti ini saudara. Oh, asal percaya aja maka semuanya itu akan beres. Contoh, asal percaya saja maka semua sakit, semua penderitaan, semua masalah, semua beban berat, pergumulan itu langsung lenyap. Jadi seringkali kita sebagai manusia berpikir bahwa kalau saya percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan saya dari berbagai sumber ketakutan tanpa saya harus perlu capek-capek dan susah-susah melakukan sesuatu. Tuhan akan langsung mengambil alih semua beban yang saya tanggung. Pokoknya tinggal percaya. Saudara, betulkah seperti itu percaya yang dimaksud? Tentu tidak. Sadarkah saudara bahwa kerap kali kehadiran Tuhan yang kita harapkan, sering kali kehadiran Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang mengubah semua hal menjadi lebih baik, tapi seturut dengan kehendak kita. Saya ulang saudara ya, seringkali kehadiran Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang mengubah semua hal menjadi lebih baik, tapi seturut dengan kehendak kita, sesuai dengan maunya kita. Padahal, bukankah kehadiran Tuhan juga bisa kita rasakan melalui rasa duka, rasa sedih, rasa kecewa yang kita alami? Saudara, kalau kita kembali lagi pada kisah pendeta John McNeil yang tadi sempat saya ceritakan di awal, kita tahu bahwa hutan gelap yang harus dilalui oleh dirinya tadi, ya, ketika dia takut karena dia harus berhadapan dengan hutan gelap, tapi tidak serta-merta kan hutan gelap itu langsung berubah jadi terang benderang. No. Tapi apa yang membuat John bisa melewati hutan gelap itu? Karena dia tahu bahwa si ayah berjalan bersama dengan dirinya. Karena dia tahu bahwa ada yang menemani dia di tengah gelapnya malam pada saat itu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, apa sih percaya itu? Kalau saya kutip saudara di dalam KBBI, percaya itu berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu atau seseorang itu memang benar-benar ada atau nyata. Dan yang kedua, yakin benar akan kemampuan atau kelebihan seseorang. Nah, itu berarti Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyatakan kita percaya kepada Tuhan, itu berarti kita
mengimani kehadiran dan keberadaan Tuhan secara nyata di dalam kehidupan kita. Kita percaya akan kemahakuasaannya terhadap segala sesuatu. Atau bahasa kerennya itu God is in control. Allah senantiasa memegang kendali di dalam kehidupan kita. Allah adalah pribadi yang dapat kita andalkan dan karena itulah kita beriman kepada Dia. Bahkan kita berani menyatakan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempatku untuk bersandar dan juga berlindung. Nah, tapi tidak hanya berhenti sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara. Percaya kepada Tuhan juga berbicara soal sikap hati yang menerima, yang membenarkan, bahkan juga menuruti. Ya, menuruti. Ini poin yang juga penting. Maka selayaknya saudara, dampak atau buah dari sikap percaya adalah ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Dia, oleh Allah yang kita percaya. Atau dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, iman kita kepada Allah selayaknya menuntun kita untuk juga meneladani Kristus sebagai Sang Hodos itu. Dan ketika kita hidup di dalam Sang Hodos, jalan kebenaran dan hidup, maka disitulah kita akan mengeluarkan buah yang seturut dengan kehendaknya. Nah, itulah kenapa ada seorang teolog bernama Thomas Wilson yang menyatakan demikian. Faith is the root of works. A root that produce nothing is dead. Bahasa Indonesianya, iman adalah akar atau dasar dari segala karya kita. Dan akar yang tak menghasilkan apapun berarti mati. Nah, itulah kenapa di dalam Yohanes 14 ayat 12 Yesus menyatakan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sehingga jelas sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa adanya persekutuan yang intim antara Allah Tritunggal dan juga manusia, kebergantungan kita akan penyertaan Tuhan, menuntun kita kepada penyerahan diri dan penundukan diri kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi belajar percaya bukan hanya sekedar mengimani bahwa Tuhan itu ada. No, tidak hanya berhenti sampai pada di situ saja. Tapi kita juga belajar untuk mengenali, meneladani gaya hidup Kristus. Dan disitulah kita akan menghasilkan buah. Disitulah kita akan senantiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus berikan kepada setiap kita. Jadi sekali lagi, iman yang diinginkan Yesus untuk kita miliki adalah iman yang memampukan kita untuk mengerjakan karya Allah di dalam kehidupan kita. Dan bukan justru melarikan diri dari kenyataan hidup. Karena kita tahu bahwa selanjutnya Bapak Ibu Saudara, para murid Yesus juga tetap diperhadapkan dengan berbagai rintangan dan pergumulan ketika mereka memberitakan Injil. Tapi apa yang bisa membuat mereka tetap bersuka cita? Apa yang bisa membuat mereka menuntaskan karya pemberitaan Injil sampai pada akhir hidup mereka? Poinnya adalah karena mereka selalu hidup dalam sang jalan, kebenaran, dan hidup itu. Mereka dapat senantiasa melihat kehadiran Kristus di dalam hidup mereka. Saudara, melihat kehadiran Kristus tentu bukan berarti melihat penampakan Yesus secara fisik, ya, blegernya atau badannya ada di depan mata kita. No. Tapi melihat Kristus berarti kita ada di dalam persekutuan yang erat dan hidup dengannya. Kita peka terhadap karya pertolongannya sekecil apapun itu. Dan terus berfokus untuk melakukan kehendaknya.
Itulah iman yang sejati. Mengakui kemahakuasaan Allah, menyerahkan diri di dalam perlindungannya, dan taat melakukan kehendaknya. Nah, oleh karena itu saudara, percaya atau beriman, ini bukan sesuatu hal yang terjadi sekali dan selesai. Tapi belajar percaya, beriman, merupakan satu proses yang perlu untuk kita rawat, kita jaga, bahkan kita kembangkan, sehingga pada akhirnya kita bisa mengalami pertumbuhan iman. Dan iman kepada Tuhan perlu juga untuk kita tempatkan di dalam relasi personal kita dengan Tuhan. Sehingga kita semakin mengenali pribadinya. Dan kita semakin memantapkan diri kita untuk menyatakan, ya, dia adalah pribadi yang kuandalkan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagiku. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa Kristus senantiasa membawa kita kepada kehidupan dan bukan kematian. Dia selalu memberikan pengharapan dan bukan keputusasaan. Mungkin kita harus mengakui saudara bahwa tidak mudah memang untuk terus berpegang teguh pada janji-janji Tuhan ketika situasi yang kita alami itu tidak mendukung. Ketika situasi yang kita alami tidak sebagaimana yang kita harapkan. Tapi kalau hidup kita terus terarah dan berfokus kepada Dia, maka seharusnya kita tidak lagi membiarkan diri kita dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Kita selayaknya tidak membiarkan iman kita itu dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi. Oh, kalau peristiwa senang berarti imannya lagi kuat. Oh, kalau peristiwa sedih berarti imannya lemah. Tidak seperti itu. Akan tetapi biarlah kita dapat tetap berpegang teguh pada janji penyertaan Tuhan. Karena Tuhan selalu memiliki pertolongan yang tepat. Tepat di dalam masa dan waktunya Tuhan. Bukan tepat di dalam masa dan waktunya kita. Karena itu saudara, kalau saat ini kita mungkin sedang menanti-nantikan janji Tuhan. Menantikan pertolongan Tuhan. Maka lihatlah waktu yang ada sekarang. Bukan waktu untuk menanti di dalam kegelisahan dan keraguan. Tapi jadikanlah waktu ini untuk memupuk kepercayaan kita pada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dan juga membuktikan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman. Dengan demikian, iman kita tidak akan mudah goyah. Walaupun kita sedang mengalami berbagai hal yang buruk, walaupun kita sedang mengalami rasa sakit hati, karena kalau kita tetap belajar percaya kepada Kristus, itu berarti kita memilih untuk terus hidup di dalam anugerah Tuhan. Saudara bersedia untuk tetap hidup di dalam anugerah dan karya kasih Tuhan? Nah saudara, izinkanlah saya untuk mengakhiri khotbah ini dengan satu pengalaman iman. Satu pengalaman iman yang saya dapatkan Bapak Ibu Saudara ketika satu kali saya mengunjungi seorang ibu yang menderita stroke. Jadi si ibu ini mengalami stroke yang mengakibatkan kelumpuhan pada satu sisi di bagian tubuhnya. Dan ini juga menyebabkan si ibu ini kesulitan untuk berbicara. Nah, tapi menariknya di dalam keterbatasannya ini, dengan kata yang terbata-bata, tapi dia mengucapkan sebuah perkataan yang jujur Bapak Ibu Saudara, tidak saya lupakan sampai sekarang. Padahal peristiwa itu sudah terjadi mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah, saya mau men-sharekan, membagikan apa yang dikatakan ibu ini di dalam pergumulan sakit penyakitnya. Kak Keti, di dalam kondisi ini, saya bisa saja memilih untuk mengutuki keadaan. Saya bisa saja memilih untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan yang baik. Tapi saya enggak mau. Saya memilih untuk berpikir positif.
Saya memilih untuk senantiasa percaya kepada Tuhan karena saya yakin bahwa Tuhan selalu menemani saya dan Tuhan selalu punya cara untuk menyapa dan menguatkan saya. Selama ini saya sadar bahwa hidup saya selalu diberkati Tuhan. Maka ke depan dengan segala sakit penyakit ini, biarlah saya juga bisa tetap menjadi saluran berkat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai saya. Dan oleh sebab itu, saya mau menyaksikan kasih Tuhan melalui penyakit yang saya alami ini. Saudara, biarlah kesaksian ini boleh meneguhkan setiap kita untuk terus berelasi dengan Dia, berpegang pada janjinya, mempercayakan hidup kita kepadanya, dan senantiasa melakukan kehendak-kehendaknya. Selamat belajar percaya kepada Allah. Selamat menanti-nantikan dan juga melihat karya penggenapan janji Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you never known. But instead, when you're down in the valley, don't lose faith, for you never lost. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain, but how come so easy when life's at its best? Lights from the valley, all trial and temptation. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the
the God of the day is still God in the night. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Marilah kita bersama mengingatkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Mari bersama kita menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kami terus mengingat saudara-saudara kami yang dinyatakan positif menderita virus COVID-19. Mereka yang dinyatakan positif, mereka yang menjadi ODP, PDP, OTG, dan berbagai istilah lainnya, kami berdoa bagi mereka Tuhan. Biarlah di dalam masa isolasi atau karantina ini, begitu juga melalui tangan dokter, perawat medis, keluarga yang mungkin tidak bisa berjumpa dengan mereka, tapi senantiasa mendukung mereka secara moral, secara spiritual. Biarlah semuanya ini menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, supaya mereka juga boleh terus dikuatkan, supaya mereka tidak kehilangan pengharapan dan tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa bagi para dokter dan pelayan kesehatan, para perawat, staf di rumah sakit, cleaning service yang berada di rumah sakit,
para sapam yang juga berada di rumah sakit, mereka yang berada di garda terdepan di pusat-pusat pelayanan kesehatan. Mungkin ada banyak di antara mereka yang belum bisa pulang ke rumah untuk berjumpa dengan keluarga mereka. Mungkin ada banyak di antara mereka yang harus menahan rasa rindu mereka. Oh Tuhan, hadirlah bersama dengan mereka. Hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka, agar terus dapat menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Dan biarlah kiranya Tuhan juga menjaga mereka satu persatu, supaya mereka pun juga tetap sehat secara fisik, secara mental, secara spiritual, sehingga mereka juga boleh tetap memberikan pelayanan yang terbaik pada saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai pengambil kebijakan bagi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seluruh jajaran menteri, bahkan hingga tingkat rendah RT dan RW-RW di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan, orang-orang yang telah dipilih untuk menjadi wakil masyarakat ini boleh mengemban tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga juga mereka boleh menentukan kebijakan-kebijakan yang membawa situasi ini ke arah yang lebih baik. Begitu juga kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ada beberapa kota yang menjalani masa PSBB, termasuk juga kami di Surabaya ini. Biarkanlah kami sebagai warga Indonesia boleh menaati peraturan PSBB ini dengan baik. Kami boleh bersama ikut serta untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Kami juga teringat Tuhan, bagi mereka yang secara langsung atau tidak langsung terkena imbas, ada dampak ekonomi yang terjadi bagi beberapa keluarga-keluarga yang mungkin harus kehilangan penghasilan. Tuhan, biarlah kami sebagai gereja-Mu, kami boleh menyatakan kasih-Mu. Kami boleh ikut serta menanggung beban mereka dan menolong mereka yang membutuhkan. Bersama dengan tim GKI Manyar COVID-19 Response Team, biarlah juga Tuhan memberkati tim ini yang terus bergerak dan bekerja untuk membantu dan melakukan aksi-aksi sosial di masa pandemi COVID ini. Agar semakin banyak orang yang boleh melihat karya kasih Tuhan melalui gereja-Mu ini. Ya Tuhan, inilah segala seru dan doa permohonan kami. Terima kasih atas kasih setia dan penyertaan-Mu, dan ajarkanlah kami untuk senantiasa percaya, berharap, dan berlindung kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, kita diberi kesempatan untuk mengucap rasa syukur melalui persembahan. Kita mendasari persembahan dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu.
Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera di layar, atau melalui pemindahan scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Mari kita mendasari persembahan kita dengan KC 29 bait 1 dan 2 Tabu Gendang. Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan jikalau pada hari ini dengan segala keterbatasan aktivitas kami Tuhan, kami boleh memberikan persembahan pada Engkau. Tuhan, biarlah Tuhan pada saat seperti ini Tuhan, kami boleh tetap mengingat Tuhan untuk setiap apa yang boleh kami berikan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berikan hikmat pada majelis jemaat, badan pelayanan, maupun setiap komisi Tuhan, untuk boleh menggunakan setiap persembahan ini hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Mengharap kasih
Jemaat Tuhan, belajar percaya adalah sebuah proses yang tak pernah berakhir. Godaan, cobaan, tantangan, dan ancaman akan selalu ada di hadapan kita. Namun biarlah karya Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam kehidupan kita. Yakinlah mengikut Dia dan percayalah pada bimbingannya. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita setiap hari. Kiranya Ia memurnikan iman kita sampai menjadi tulus bagai merpati dan kuat bagaikan api, sehingga segala hal yang kita lakukan dengan iman yang teguh akan diberkatinya dan menjadi berkat bagi sesama kita. Haleluya, amin. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bersaat teduh buat kita semua.